Hari ini kita ngobrol bersama Rigen. Apa kabar Rigen? Baik Bang Radit, alhamdulillah. Lo Akhirnya gue kurusan nih? sendiri. Apa? Kurusan kayaknya. Kagak Bang, ini naik lagi justru nih. Emang iya? Iya, kemarin tuh sempat 90, sekarang 93 lagi. Oh iya, kenapa Iya. naik lagi? Jadi waktu kemarin itu gue tuh gara-gara yang ke New Zealand sama Gimana kemana? New Zealand, Selandia Baru Bang. Wih, Takutnya gak ngerti. Ke New Australia Zealand. sonoannya lagi dikit. Tahu, gua tahu. Oh tahu ya. Ada dua ini dia pulau. Oh, iya, North pulau. sama South Island. Oh gitu, Iya. lo yang di South. Gue di South. Oke. Iya. Kalau North tuh kan kayak pusat pemerintahan gitu-gitu lah. Wellington, Auckland gitu-gitu. Gila ngerti banget ya. Iya, Ngerti iyalah. banget. info aja. Iya, Takutnya iya, lu tahu. belum pernah ke sana Iya, gitu. iya. Belum pernah sih emang. Belum pernah sih. kan? Belum. Enak lah di sana. Oh iya. Iya. Tapi kita makanan gampang Asia gitu-gitu banyak dia. Oh, ya sorry sih, soalnya terakhir kali kita juga cuman ke Bangkok. Oh, Thailand. Iya, banyak juga makanan Thailand di sana. Di sana tuh banyak makanan Thailand. Lo emang gak mau kalah banget lo ya? Di sana gak ada makanan New Zealand soalnya. Iya paling ada steak gitu sih. Soalnya kan kadang suka ada tuh sirloin dari beef New Zealand gitu-gitu biasanya ada. Hidi, sirloin dari beef New Zealand. Iya. Sirloin tuh bagian sapi yang mana sih? Sirloin tuh ketek kan? Sirloin tuh apa sih yang bagian sana. nggak ada lemaknya? Oh yang gak ada lemaknya. Iya gak sih? Oh, gak ada Tenderloin tuh lemaknya. yang ada lemaknya. Oh gitu? Kayaknya. Oh bedanya Kebalik. gitu. Oh. Iya kebalik. Pokoknya gue kalau mesen Enak dong ya. Lo Enak apa? dong. Ini tingkat kematangannya apa? medium sih paling biasanya gue. Idih. Medium. Kenapa Biar nggak tetap well done? Karena kalau well done tuh takutnya terlalu mentah, masih ada darah-darahnya gitu Bang. Oh itu kalau well done. Well done tuh yang gak matang apa yang rare tuh yang mentah ya? Oh iya, well done tuh yang matang. Kalau well done itu susah dikunyah. Oh. Iya. Ah udahlah jangan ngobrol itu Bang. Jadi makin kelihatan bego gua. Berberapa kalian? Yang ber-13. Bertotal kemarin berangkat totalnya berarti 17. Tapi kalian gak ada mandi bareng kan? Gak ada. Kita dari onsen, gua, Tio, sama Gilang, kita onsen di Bangkok. Aneh banget itu gue ngeliat story lu. Reels. Reels, iya. Reels Itu lu kan kan? setelah pas kita lagi kesana kan, kita Iya gue kayak Reels gue ini kita ceritain. bakalan mau onsen terus abis itu keluarnya happy. Kok happy? Gak karena lu gak ngerti. Ya nggak akan ngerti. Kalaupun ini gue nggak akan nyobain dah kayaknya deh. Awalnya kan kita kan mau outing di Bangkok. Iya. Pas kita outing di Bangkok itu, gue bilang ke mereka nih, gue pengen banget deh ke onsen karena onsen paling enak di situ. Emang seenak apa bang? Kata Tio kan. Terus enak banget gini deh, lo gue traktir onsen deh. Tapi ya kalau kita masuk ke onsen, kita harus Bugil. iya, karena tempatnya memang kayak gitu. Iya. Tempatnya emang kayak gitu. Nah, semua orang mandi bareng apa segala macam gitu. Terus dia mikir, mau akhirnya. Gue tanya si Gilang mau nggak? Gilang juga mau. Udah deh akhirnya kita bertiga deh di hari itu. Awalnya dia tegang di awalnya. Bukan maksudnya tegang-tegang ya, tapi awalnya kayak Deg-degan kali ya. Oh iya. Gitu. Terus gue bilang, kita harus respect, ini namanya kultur. Gue bilang, pas lo buka pemandiannya nanti, jangan ada yang ketawa, jangan ada yang ngeliatin, biasa aja gitu. Ya Biasa gimana aja. caranya gak ngeliatin ya? Iya kan, maksudnya itu kan kultur mereka kan. Iya. Pas buka langsung, oke, langsung kelihatan semua, terpampang semua. Dan berarti lu sempet ngeliat beberapa dong? Iya. Ya walaupun gak sengaja pasti kayak Iya, tapi kan gitu. emang gak sengaja. Nah Tempatnya kalau lu kayak ngeliat, gitu. nah lu langsung buang muka atau gimana? Karena sama-sama aneh nih. Ketika lu buang muka dan dan tetap lu liatin gitu. Kalau misalkan lu misalnya lu ngeliat buang muka, nah lu ngerti gak sih? Kayak, aduh, kayak justru aneh. Nggak, tapi kalau lu tapi- tetep itu, Nggak. oke gitu. Jadi kan ada jendela di kiri. Iya. Ini kan tempat kita ganti baju kan. Terus ada jendela di kiri. Heeh. Di kiri tuh udah langsung orang pada mandi tuh. Heeh. Ini kan pertama kali Gilang sama Tio kesana kan. Iya. Kalau gue kan udah pernah, jadi gue tahu aja gitu. Pas lagi ganti baju, si Gilang lewatin tuh yang jendela itu yang banyak orang lagi mandi. Terus gue liat nih gitu dia. Nah, aneh dia kan? ngecek nih. Dia udah ngecek gini kayak. Iya. Gitu, ngecek gitu. Aneh pasti beneran deh. Gak bisa selamat Enggak, gitu. itu masalah budaya aja. Kita Iya. kita harus respect budayanya. Iya, Budayanya respect. memang kayak gitu. Cuman itu kan- kultur mereka memang mandi bareng di onsen memang kayak ya kita respect aja kulturnya. Kita ada Ya, dalam tapi itu konteksnya. culture yang harus kita ikutin kan bang. Ya, tapi kan untuk mendapatkan onsennya mau nggak mau kita masuk ke dalam konteks kebudayaan itu. Mau nggak mau. Kita nggak datang. Alasan lu apa? Maksudnya selain Bro. kulturnya itu apa? Bro,
Worth it banget, enak Gak ada banget nggak? worth it. Enak banget nggak? Gila, lo rendeman di Iya. air 41 derajat, 42 derajat, itu lo rendeman, aduh enak banget begitu keluar, enak ya? Lu nggak bisa ngebayangin kalau lo belum pernah, sumpah enak banget. Di rumah lu ada bathtub ada kan? Ada, Buat air panas ada kan? ada. Ya kenapa nggak itu aja? Tapi nggak ada cowok telanjangnya. Ya itu berarti Bukan. Enggak kalau misalkan kalau misalkan kayak pemandian air panas kayak di mana ya di puncak apa di mana tuh yang dari Belerang Belerang. Belerang gitu. Belerang apa belerang? Ya. Belerang dari Belerang gitu-gitu iya. tuh kan masih khasiatnya ada gitu. Nih gue sambil ngemil ya. Iya. Gue kangen banget sambal Indofood soalnya di Bangkok. Terus. Keren. Ya itu maksud gue tuh ada tahu khasiatnya. Nah kalau itu tuh gue masih dan airnya air biasa kan, air panas biasa kan. Ya. Gitu. Cuman dengan suhu yang stabil di 41 kan. Enggak, lu ini ada 6 kolam, 5 kolam? 5. Ada 5 kolam. 5 kolam beraneka ragam suhu. Ada yang panas banget, ada yang dingin banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang pas lo duduk meletup-meletup dari bawah. Kayak jacuzzi. Iya, Oh. jacuzzi tapi lebih apa ya? Letupannya itu lebih kecil-kecil gitu loh. Kalau jacuzzi kan kayak gitu kan, Iya. kayak bruk-bruk. Ini kayak gitu. Kayak dari bawah tuh kayak Enggak itu bener deh. Enggak ada masih itu kayaknya masih gue masih enggak apa sih nggak, masih kayak karena begitu lu deh. nggak pernah nyobain. Lu pertama kali juga nggak nyangka akan kayak Coba-cobain gitu lu. kan? Lu ngerasa kayak ngapain sih gitu kan? Ya gue ngerasanya ya Ngapain bisa sih gitu? berendeman di bathtub dulu. Ya, Iya, bener kan, bisa berendam gitu. di rumah, di mana, Iya di kan? kantor, Nah. kan kantor ada bathtub juga. Bisa kan? Bisa nggak tapi ternyata? Nggak bisa. Nggak, beda. Gue nggak tahu kenapa. Panasnya, terus ada campuran saltnya, ada garamnya, Oke. campuran garamnya. Iya. Tapi emang panasnya ekstrim pak, ekstrim. Di awal-awal sih Gilang aja juga cuma duduk. Kayaknya kalaupun gue Setengah berangkat, kayaknya gue nggak akan sama temen sih. Gini deh. Lu kapan ada waktu ke Thailand? Gue nyusul lo, gue traktir di onsen situ. Gak usah bang, bener. Pras tuh mau loh, Pras Teguh mau loh. Enggak. Pras Teguh udah mau Buat loh. apa sama temen tuh buat apa juga gitu. Yang kita ini nih nikmatin apa sih? Enggak, lu kalau sendiri malu nggak? Datang ke sana sendiri malu nggak? Kan gue nemenin. Lu malu nggak kalau sendiri? Ya ada malunya sih. Ya udah, sama gua. Tuh gue bantuin sana. Bantuin apa? Kan gue tinggal buka baju. Nyampe gue masih dapat kayaknya ntar bawa Nggak. sikatan sendiri gue. Bantuin tuh maksudnya. Ini Gen, lo nyebur ke sini dulu. Ini dulu. Nih, gue pas masuk langsung ngincar kolam yang paling enak. Bener kan? Kolam Kolam paling enak tuh apa? Faktor kolam paling enak itu apa? Suhunya pas, gelembung-gelembungnya enak, gelembung-gelembungnya pas. Gelembungnya itu buat apa? Buat kita apakah ada efek kena-kena di kayak badan gitu, blub, gitu. Jadi gue langsung ngincar, gue jalan duluan, gue udah rendeman, terus baru Tio sama Gilang kan masuk kan, karena dia buka bajunya lama kan. Gue udah masuk duluan, sini gue bilang. bener gue bangga kan. nih gestur ini gue gak suka nih. Gue ngebayangin kalau ih bang apa sih lu? Gue jangan gitu dah. Gestur lu begini sender. Iya, memang iya. Karena tempat mandinya itu begini. Iya Gini. bang buat senderan Jadi gua gitu gini. kan. Nggak, karena di sana tuh bukan buat ngeliatin itunya, bukan ngeliatin Iya. telanjang Ngerti nggak gua, telanjang. ngerti. Kita Cuman kan nggak mikirin itu sama sekali. Kita kan cuman nah ada kultur kita juga yang kita tidak terbiasa untuk telanjang di depan temen cowok gitu sih yang di mana biasa telanjang depan teman cowok? ya karena kalau di sana kok mereka bisa pede bisa Karena konteks tempatnya Oh. onset. Di sana juga nggak ada kultur biasa telanjang depan teman Nggak ada. cowok. Oh, nggak Ya ada. enggak. Oh, ya. Emang di Jepang biasa telanjang depan teman cowok. nggak tahu Biasa telanjang di dalam onsen. oh iya dalam onsen Bukan itu. biasa telanjang di depan teman cowok. Di Indo ada nggak tempat kayak gitu Onsen gue sampai nyari-nyari ada. tapi Kalau nggak salah di BSD ada, cuma gue belum pernah main ke sana. oh Mungkin beda, mungkin apa. Iya, segala macem. iya. Gue sebenarnya banyak pertanyaan sih soal itu tuh. Ya kayak ada yang merias nggak? Maksudnya sebelum mereka kayak gitu tuh, apakah kok rapih gitu? Kok
kok ini sih gitu. Ada kayak gitu-gitu kan lu pasti ada Ya, lihat-lihat kan kiri ada kanan. beberapa pertanyaan yang tidak harus dijawab di publik lah ya. Iya. Cuman nanti kalau off air off cam gue ceritain lah. Oke. Macam-macam hal. Jadi maksudnya kalau misalnya gue berangkat, gue juga harus tahu apa yang gue persiapkan gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk gue terlalu berantakan lah. Iya. Gitu. Ya maksudnya gue jangan terlalu ugal-ugalan gitu. Ya minimal jangan tato lihat di sini gitu jangan. Iya, nggak usah kayak gitu-gitu. Jangan. Jadi kayak Jangan. apa? Boleh kah lompat ke dalam onsen itu gitu misalnya. Oke, Misalnya nyocolnya kayak agak gitu. banyak katanya biar kelihatan di kamera. Oke, nih. Nggak kelihatan. Jadi gue cobain nih. Tapi sambalnya Indofood ini menurut gua dia pas karena gua kan nggak terlalu pedes banget kan, gua nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuat ya. Dia pedesnya pas dan ada manisnya, itu yang gue suka. Bener. Temen makan gorengan sambil ngobrol kayak gini emang paling pas sih. Dia udah pedes, asamnya juga ada. Emang iya? Iya, asam manisnya juga ada. Oh, ya, gitu? gue udah duluan ini mah bang. Sebelum lu, Indofood udah pernah sama gue duluan sambal Bangkok. Di mana di konten yang mana? Vindes, waktu bahkan volley. Oh iya, jadi Iya. lu main volley sambil Bukan, gue kan komentator. sambil makan sambil kayak Sambil gini. itu ada Oh, berarti lu makanan. udah hafal semua USP-nya dong. Kurang lebih. Lu gak yakin sih lo? Kenapa lu gak yakin? Gak aku salah. Oke, terus lo tahun baru liburan di mana? Gue abis dari Bangkok, gue ke Singapura ketemu anak-anak gue. Oh, gue nggak liburan bang di rumah aja. Tadi harusnya ada kerjaan, cuman akhirnya di cancel. Kenapa? Ada mungkin nggak tahu. Kayaknya gara-gara masalah Sumatera juga tuh, jadi kayaknya ada event-event yang akhirnya kayaknya kita jangan dulu deh atau apa gitu. Kayaknya sih. Oke. Jadi secara alasan sih nggak jelas gitu. Cuman kayaknya nebak-nebaknya mungkin karena itu. Karena kan emang beberapa pesta kembang api tuh dibatalkan kan. Oh. Gara-gara ada masalah itu gitu. Kalau Jadi ini? gue tahun baru di rumah aja. Kalau resolusi lo buat tahun baru apa? GJLS mau ngapain di tahun ini? Wah banyak bang GJLS nih. Kalian mau bikin musikal. Drama musikal, Anjir. teater musikal. Kapan tuh Desember katanya? Desember. Banyak kayak ini lo ya, GJLS musikal, terus GJLS Theater musikal. of Mind. Iya itu Theater of Mind GJLS, Theater of Mind musikal. Jadi kan kita udah jalan tuh Theater of Mind tahun lalu, tapi bentuknya sketsa komedi. Oke. Tapi memang ada ceritanya, terus ceritanya berjalan, tapi sketsa. Oke. Nah sekarang kita pengen upgrade, pengen coba musikal gitu. Jadi beneran di tengah-tengah tuh beneran ada nyanyi. Kemarin ada nyanyi, tapi nyanyinya tuh masih ngasal. Jadi beneran pengen pakai musik dibikin, terus ada Oh ini kan dialog. lo juga bikin itu reggae, Baba Ucok. Bukan ya kan? babagen, bukan mucok itu ucok baba ucok. Babagen muc. Orang asbun banget ya. Ya tapi lo kan Baba Ucok tiba-tiba. Ya gue gak tahu namanya apa kan. Babagen muc. Iya, reggae. Itu lo reggae juga kan? Reggae juga. Si Hibzi juga nyanyi. Hibzi juga nyanyi. Kita kan juga udah punya single udah 2. Gue lihat lagi. Yang Strawberry bagus, Bang. Strawberry. Bukan, cuman menggunakan diksi strawberry tapi tidak ada kata strawberry di dalam lagunya. Apa gimana lagunya gimana? Lihatlah orang terdekatmu yang berjuang tanpa kenal waktu. Strawberry. Gak ada kan gue udah bilang tadi gak ada strawberry Nggak di ada liriknya. strawberry-nya. Cuman menceritakan generasi strawberry kan kayak kita nih sebutannya generasi strawberry. Emang lo Gen Z? Bukan Gen Z, jadi strawberry itu kalau nggak salah tuh punya kayak Generasi lembek katanya. Iya, bukan kita, maksudnya orang-orang di bawah kita tuh strawberry gitu. Katanya kan generasi gitu, katanya Iya. lembek tuh. Nah kita tuh Lo ngebela. bukan ngebela, justru kita suruh mereka sadar gitu. Oh lo menyalahkan generasi strawberry. Bukan menyalahkan, Lo tapi lembek banget lo jadi makanya kan orang. ada lirik Oh. tuh lihatlah orang terdekatmu yang berjuang tanpa kenal waktu. Bahagianya direlakan untuk usahakan bahagiamu gitu. Oh, Nah itu jadi bercerita jangan tentang seorang ngeluh-ngeluh. bapak gitu. Oh I see. Jadi bapak tuh lu jangan kadang nggak dibeliin handphone, tapi lu nggak tahu tuh bapak lu sebenarnya ngapain. Terus juga kadang tuh standar bahagianya tuh makanya standar bahagia tuh masih lagi di dunia maya gitu. Jadi dia ngeliat dunia maya keluar negeri asik nih, tapi dia nggak ngelihat kenyataannya gitu. Jadi standar bahagianya tuh masih lewat handphone. Tapi lucunya nggak ada kata-kata strawberry di lagunya. tidak ada kata-kata strawberry di lagunya. Berarti memang GJLS tuh memang konsisten dengan brandingan yang nyeleneh dan fun ya. Iya. Seperti sambal Indofood. Seperti sambal Indofood. Karena bisa dipakai di es krim. Nah itu nggak gue lu? pengen ngasih tahu, gue udah pernah Sambal pakai es krim. sambal Indofood pakai es krim. Oh iya. Rasanya
Ini kemarin ya, nih gue sedikit bocorin yang pemain Vindes ya. Banyak yang nanya soal itu bang, ke gue langsung. Termasuk anaknya Boris. Anaknya Boris tuh, kok om itu makan es krim pakai sambel gitu. Emang enak? Gue bilang sama Boris, ini enak beneran deh. Beneran enak, maksudnya karena es krimnya tuh manis. Nah sambal ini tuh pedesnya kan gak yang pedes-pedes banget. Bener, ini terus gak terlalu ada pedes pas buat gue. Jadi pas masuk ke es krim, itu tuh memperkaya rasa es krimnya. Lo apa rasa es krimnya waktu itu? Vanilla waktu itu. Vanilla. Oke. Vanilla cocok, kayaknya gue gak tahu sih rasa yang lain. Tapi kayak vanilla tuh pas banget kayaknya tuh. Jadi ada creamy, ada asam, ada pedes-pedes tipisnya, ada manis-manisnya. Itu enak? Enak beneran. Pakai vanilla, kalau yang lain coklat gitu? Coklat gue belum tahu ya. Kalau coklat, tapi kayaknya sih cocok-cocok aja sih. Karena kan kalau coklat mungkin akan ada identik rasa coklatnya gitu, pahitnya, pahit-pahit tipisnya mungkin bisa memperkaya rasa juga gitu. Berarti lo sama sambal Indofood udah parah deket. bang. Kok dari tadi gak nyocol? Nyocol ini, gue nyocol ini udah satu gue. Gue udah satu nih. Kok dikit itunya? Ini tuh banyak nih. Kalau nangis lo nggak ini tertekan lo? Bukan tertekan. Kagak sumpah. Ini karena ketawa tadi, karena ketawa. Enggak ada, gue enggak ada nangis sumpah. Enggak, enak banget ini tuh. Masa coba? Kalau emang enak ya banyak berani dong. Ini banyak nih. Iya. Oh iya bener enak. Nih tuh, gue ambil doang nih. Oh jangan. Iya minum dulu ya. Bukan dong, ini minumnya. Tuh. Tapi emang sambal Bangkok ini ada asamnya itu yang khas dari makanan Thailand ya? Gue gak tau sih. Iya ada asam-asamnya. Tom yum ya? Tom yum. Karena kemarin gue kantoran ngajakin mereka makan di tom yum juga kan. Ada asam-asamnya itu ya. Tapi lo gak terlalu suka ya kalau seasam tom yum yang kemarin ya. Cuma tuh ada rasa khasnya. Kayaknya ini tetap ngambil roots-nya Thailand. Asik. Sebagai roots-nya Thailand dengan cita rasa asamnya. Tapi tetap cocok di lidah Indonesia. Jadi gitu. pas buat lo. Jadi pas buat gue orang Indonesia. Buat makanan Thailand favorit lo. Makanan Thailand favorit gue. Grill. Apa sih? Yang di grill ada juga tuh. Yang dia pakai sambal kacang. Semua mah di grill kali. Enggak, ada brandnya. Dia tom yum lah. Tom yum. Oh gitu. tom yum. Tom yum suka. Oh. Ya. Nah kemarin kan gue di Bangkok. Terus gue mau bikin beberapa resolusi yang mau gue lakuin di tahun depan. Oke. Salah satunya adalah gue tuh baru sadar kalau gue tuh sangat gue melihat makanan itu sebagai sebuah seni. Gue tuh baru sadar. Hah? Kayak gue ngerasa ini tuh art gitu. Makanan tuh art. Buat lu? Buat gue. Gue baru sadar banget pas gue di Bangkok. Karena gue suka banget nonton ada di Netflix nama seriesnya Chef Table. Oke. Jadi perjalanan seorang chef membuat masakan-masakan. Oke. Beberapa season gue ikutin, episode-episode gue ikutin. Nah tapi gue baru sadar pas gue di Bangkok, ketika gue lagi nontonin lagi kayak, anjir, ternyata gue merasa bahwa chef itu ngebuat ini tuh sebagai makanan sebuah seni juga. Iya, Kita bisa chef, kategori itu seni iya. juga. Sama kayak kita bikin materi, itu kan art buat kita. Iya. Lo bikin film GJLS itu kan art buat lo. Karena Iya. lo pikirin secara kreatif dan matang-matang kan. Iya benar-benar. Nah gue baru sadar tuh pas di Bangkok. Tuh gak akhirnya apa? Gue nyari restoran-restoran fine dining di sana. Oke. Selama berapa? 6 hari kali ya kita di sana ya? 6-7 hari gue di Bangkok. Gue 3 kali ke fine dining yang ada chef journey-nya, chef table-nya. Oke. Yang ada tasting menunya. Jadi gue duduk, nanti dia ngasih-ngasih lagi. Iya. Itu ngebuka mata gue banget sama makanan Thailand. Sumpah enak-enak banget. Emang iya? Ada yang bebek dikasih asap. Terus ada yang pairing sama kombucha. Terus ada tom yum tapi dijadiin apa. Itu Iya, Bang. gila enak banget. Berarti improvisasi dari masakan Thailand yang udah ada. Kan kalau tom yum dibikin apa tuh kayaknya aneh juga tuh. Nah jadi argumennya dia di salah satu restoran nih kan gue datang. Chef kami itu sangat mencintai masakan Thailand dan storytelling dia bilang. Oke. Tahukah Anda storytelling itu apa? Mati gue, kayak gue tahu sih, cuman gue Cuman gak mungkin gitu. Tahu gak mungkin gitu. Tahu itu kerjaan gue. Iya. Ya akhirnya maksudnya paling gitu doang kan. Maksudnya apa gitu? Ya jadi storytelling adalah kita bercerita tentang makanan ini supaya makanan itu punya arti buat yang makan. Oh gimana tuh? Akhirnya setiap makanan tuh ada ceritanya. Misalnya contoh ya, ada satu makanan di mana chefnya itu dulu ibunya masakin itu buat dia. Dan dia mau mengelevasi makanan itu buat kita. Jadi makanan biasa dia beli di pasar, sama dia taruh di restoran dengan bahan makanan yang lebih istimewa, Premium, dengan cara masak yang lebih istimewa, baru kita santap di situ. Dan itu tuh tiap menu tuh diceritain masing-masing. Dan dapat nggak loh maksudnya? Bro enak banget bro. Maksudnya makanan dengan ceritanya tuh ketemu nggak maksudnya jadinya? Ketemu banget lagi.
Ketemu Oh, banget. iya? Terus akhirnya ada abis dari Bangkok kan gue jadi obses banget sama masakan-masakan Thailand kan. Oke. Gue nonton lah Chef Table yang paling baru. Season yang paling baru. Itu ada satu chef namanya Nok. Dia tinggal di Philadelphia. Dia bikin restoran di Philadelphia, restoran Thailand. Jadi dia ngasih nama restorannya itu kalau nggak salah Kalayan atau something gue lupa. Nama restoran itu nama ibunya. Oh. Restoran itu adalah nama ibunya. Karena dia merasa dia tuh hilang koneksi sama ibunya. Semenjak dia udah kerja, kan dia jadi pramugari dulunya. Iya. Udah jarang ketemu ibunya. Jadi cara dia menjaga koneksi sama ibunya adalah bikin restoran atas nama ibunya. Oke. Dengan makanan yang dulu ibunya sering masakin buat dia. Oke. Gila itu bagus banget. Terus dia masakin si orang-orang yang datang tuh dengan makanan yang sesuai ibunya. Iya. Bapaknya dulu suka Sekarang? juda. Sekarang judo. Sekarang judo. Jadi banting-bantingin orang. Gua gak tahu kabarnya. Udah meninggal loh bapaknya. Bener-bener udah meninggal. Ya maaf. Ya gue juga bingung minta maaf ke siapa. Dia nonton gak ya? Iya ya. Bapaknya tuh suka Heeh. suka neriakin ibunya. Jadi pas masa kecil tuh dia trauma banget. Oke. Jadi hubungan dia sama bapaknya itu buruk sebenarnya. Bapaknya udah meninggal by the way. Iya. Meninggal juga tragis. Dia Iya dia bapaknya. Oh. Oke. Jadi dia ada rasa bahwa gua dan bokap gua tuh itu rasanya tuh trauma gitu. Ngelihat bokap gua ngambil nyawanya sendiri, bokap gua memperlakukan ibu gua dengan tidak baik, bokap gua segala macam dan semua itu dengan hasil jerih payahnya jadi dia bisa sukses sendirian kan si chef ini cewek. Tapi dia bilang gini, cuman gue nggak mungkin mutusin rantai itu antara gue sama bokap gue. Makanya di restoran ini yang dia buka di Philadelphia itu restoran dia itu, gue bikin satu masakan itu gulai kambing kalau nggak salah. Karena bapaknya itu apapun yang terjadi, kalau ada dia ngeliat gulai kambing di pinggir jalan, Mampir. dia buru-buru mampir, bawa kantong kresek untuk makan sama-sama keluarganya. Oh itu yang diambil positif dari bapaknya lah gitu ya? Dan makanan gulai kambing itu dikasih nama bapaknya. Gila. Itu lagi sih gila. Gila. Gue nonton di pesawat bro, nangis gue. Gue nangis gitu. Pramugari kayak, can I help you? Nggak apa-apa gue. Gak tau, iya. Nggak apa-apa, lagi nonton. Yang mana sih? Gitu gak pramugarinya? Ikut nonton gak? Yang mana sih nontonan? Ikut. Iya, dari samping ikut, itu. Iya, Iya dari samping. Iya dari samping. Gak bercanda dong. tapi apa? Ya masakan tuh ternyata bisa sesuatu sedalam itu ya. Contohnya aja teman kita ya si Pras Teguh lah yang udah ngejalanin itu kan dengan resep ibunya. Dan ternyata jalan banget gitu. Banyak yang tersentuh juga dengan cerita-ceritanya gitu. Karena itu Taburai, warung Iya Taburai itu kan dia bilangnya bahwa ini adalah masakan ibunya gitu. Tapi dia bilang bukan masakan Padang kan itu. Bukan masakan Padang, jadi dia bilang masakan ibunya, resep ibunya gitu. Nah cuman yang seru juga ya dari semua masakan ini tuh gue jadi mau eksplorasi yang di Indonesia juga. Oh. Gue hari Kamis gue booking ada satu restoran juga. Jadi gue pengen lihat chef-chef di sini tuh eksplorasi masakan Indonesia tuh kayak gimana. Iya. Yang skalanya di fine dining ya, yang tasting menu kayak di sana gitu. Pengen tahu story-nya juga? Gue bagi tahu ya bang. Iya, lo mau tahu? Iya. Kan udah ngambil. Iya. Model gua. Kita ada es krimnya ya? Tadi es krim, iya nah. Gue tahu bentar. Coba lo kasih lihat gimana cara lo makannya. Cara makannya? Ini tuh dituangin aja bang sausnya bang. Dituangin langsung ke sininya, iya. Lo waktu itu makan di mana sih? Kok sampai orang bilang Di Vindes, abis itu tayangannya ternyata banyak klip-klip gitu. Terus banyak yang nanyain kan. Soalnya kan yang di Vindes itu lumayan rame lah gitu kan. Udah nih dicampur gini bang. Oh, wow. Campur gini, terus udah dimakan. Udah coba ya? Coba ya nih. Nih. Sausnya nih. Jadi gue nggak gimmick bilang ini enak nih. Gak gimmick bilang ini enak. Iya maksudnya takutnya orang nyangka ya. Itu mah karena ini aja kerja sama atau apa gitu. Enggak. Tuh. Gue masih agak takut-takut makan ya. Tapi pas suapan pertama, Enak gue bang. baru ngerti sih. Nah ini ada ceritanya juga soalnya. Gimana ceritanya? Jadi gue sama keluarga gue kan kita masalah ekonomi lah kemarin tuh kan. Lu? Iya gitu maksudnya kita lagi mentok gitu terus. Lo dan keluarga lo saat ini atau? Iya. Keluarga gue saat ini emang gue gak ada keluarga saat. Ya enggak. Kok marah sih gitu? Ya bukan takutnya ini. Ya kayak
Alhamdulillah Vindes tiba-tiba datang nawarin kerjaan gitu. Terus ditambah lagi dengan Sambal Bangkok Indofood ini menawarkan mau tap in gitu. Jadi kayak wah ini adalah cahaya buat kita sekeluarga gitu. Di saat keluarga sedang susah. Gitu. Alhamdulillah makanya terus makan ini pakai saus. Awalnya kayak ini aneh nih tapi es krim pakai saus. Tapi gue mikir keluarga gue. Kalau gue nggak makan ini, gue bakalan gimana dengan keluarga gue. Akhirnya udah nggak apa-apa gue makan. Gue campur dan ternyata rasanya enak bang. Oh itu ceritanya. Itu ceritanya. Jadi ini juga makanan ini punya cerita gitu. Setiap makanan itu harus ada ceritanya kan. Harus ada gak sih? Gak harus ya? Gue ceritanya kayak gitu sih. Ya boleh sih. Iya bisa. Ayam bakar dulu gue tahun baru makan ayam bakar juga ada ceritanya. Oh gimana tuh ceritanya? Jadi Pak RT gue itu kan dia pelihara ayam tapi ayamnya tidurnya di pohon. Gitu. Nah terus malam tahun baru. Kok kayak ngasal sih lu? Enggak beneran. Kalau ini beneran true story. Kalau ini true story. Malam tahun baru di pohon. Nah kita jam 10 tuh. Patungan yuk beli ayam gitu. Itu ada ayam tuh di atas pohon tuh gitu. Nah kita nongkrongin di depan rumah Pak RT ini rumahnya Pak Yusuf. Ini biar real nih ya. Punya 3 orang anak. Namanya Ica Egi Oi. Enggak. Sumpah. Lo sengaja bikin detil supaya orang gak ngira lo bohong. Makanya lo detil-detilin. Namanya Ica Egi Oi. Ini gue gak mungkin ngasal. Pak RT namanya Pak Yusuf. Sampai sekarang masih RT dari gue SMP. Gak pernah ganti. Ayamnya tidur di pohon? Ayamnya tidur di pohon. Tidurnya gimana kalau di pohon? Tidur di pohon. Tidurnya tidur biasa. Ya gimana? Masa ayam tidur di pohon kan jatuh dong? Enggak dia di batangnya tidur naruh kaki gitu doang gitu. Oh ayam tuh kalau tidur gak rebahan ya? Kagak lah. Masa ayam tidur rebahan? Ya, gue gak tau. Gue gak pernah liat ayam tidur tau. Ayam tidur tuh nyangkutin kakinya di kayak burung gitu. Oh iya ayam kalau tidur kayak gitu ya? Nah gue gak tahu deh. Kalau gak salah dia ngumpetin palanya juga ke sayap dah. Ada yang kayak gitu juga ya dah. Makanya ayam tuh tidurnya gimana? Nutupin palanya pakai sayap. Ada yang kayak gitu. Kenapa dia nutupin mukanya? Ya gelap. biar horor kali. Biar gelap juga mungkin bisa jadi. Bisa merem. Biar dia gelap kali gitu. Emang iya ayam tidurnya ke sayap? Kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah deh. Bukan pelihara ayam. Kalau yang berdiri tadi benar. Bukan berdiri apa? Oh iya. Mana pokoknya. Gak rebahan. Ini batang nih. Ini dia begini nih. Di dahan nih gitu. Diri gitu. Terus dia palanya kadang. Kalau nggak salah dia ngumpetin pala ke sayap deh. Gue juga lupa itu ayam apa burung. Gilang ini punya ayam. Lu di punya kampungnya ayam? dia. Oh, iya. Menurut dia gak ngumpetin kepala di sayap. Dia bilang. Semua ayam kan. Iya. Ayam, apa kriteria ayam yang Mungkin ngumpetin? tempatnya udah gelap. Jadi gak perlu ngumpetin pala. Kandangnya Karena udah ada gelap. lampu. Iya, kalau ini kan gimana matiin lampunya sih gitu kan. Akhirnya nutupin pakai sayap. Mungkin. Gue juga gak tahu ya nutupin. Pokoknya palanya gak ada. Iya. Entah masukin ke sayap atau dia kayak kura-kura gitu masuk ke dalam leher. Palanya gitu ya. Pokoknya palanya gak ada. Pokoknya palanya gak ada Oke, gitu. lalu. Nah kita lanjut yang Pak RT kan. Iya. Malam tahun baru jam 10. Itu gitu. Yaudah yuk gitu. Kita ambil lah ayam tuh. Brok gitu. Sebenarnya sama anaknya juga kita motongnya. Oh jadi lu ayam yang selama ini tidur di pohon mau lu potong? Iya, tapi Anjir, sama anaknya juga. Maksudnya nggak bukan atas iniannya ini ya. Maksudnya ini anaknya Pak RT, anak Pak RT bilang ini yuk gitu. Ini Gitu. Ini aja sikat aja yuk buat tahun baruan. Sikat aja buat tahun baru. Gila, kasihan Diambil terus sudah kita potong terus kita bakar lah, kita buat makan. Ah gila kasihan. Nah, Dia ada namanya nggak? Nama siapa? Ayam. Kagak dinamain Nah ayam. itu batasnya menurut gua. Kalau binatang itu lo kasih nama, jangan lo makan karena nggak tega. Karena udah punya nama. Mending lo nggak namain. Iya nggak namain mungkin ya. Jadinya. Berarti nggak ada nama ya? Nggak ada nama, nggak ada Oke, nama. terus? Nggak ada nama. Akhirnya kita potong lah si jago itu kan. Lah kan katanya nggak ada nama. Akhirnya kita namain nggak ada Nggak ada nama apa Nggak enggak? ada nama. Itu nggak ada si Icin Ican itu. Itu nama anaknya. Anaknya Pak RT. Iya, Ica, Egi sama Oi. Gak ada nama panjang ya. Ica aja, Egi aja, Oi aja. Sumpah ini gue beneran. Nih ntar kalau ada orangnya. Nggak ada lah orang manusia nggak punya nama panjang mah. Tapi ada kepanjangannya. Ica, Egi, Oi itu ada kepanjangannya. Apa? Ica, indahnya cahaya alam. Anak pertama. Lu nggak ini udah boleh. Sumpah. Lu ngetes garisnya, lu coba ngetes batasnya. Ini masih percaya nggak ya? Nanti gue giniin lagi, masih percaya nggak ya? Gue berani nih kalau misalnya disuruh video call beneran ada gitu. Ica, indahnya cahaya alam. Itu beneran ada. Egi, engkau gagasan indah. Engkau. Karena kan. Oi, Oktober yang indah. Real namanya gitu. Jadi namanya Ica, indahnya cahaya alam. Egi, engkau gagasan indah. Oi, Oktober yang indah. Anaknya Pak Yusuf. Sumpah. Punya warung sama rental PS. Yusuf apa? Yusuf gak tahu nama panjangnya. Pokoknya Pak Yusuf RT aja kita manggil.
Iya beneran. Yusuf RT. Yusuf RT gitu. Ini beneran Gue gak Paucup. percaya gue. Terus ya terus. Ya terus itu kita bakar. Nah lagi kita proses bakar-bakaran. Bapaknya keluar. Si Pak RT. Yusuf. Pak Yusuf itu. Pak Yusuf keluar. Ngapain nih? Bakar-bakaran Pak RT gitu Pak Yusuf gitu. Oh iya. Gak ada yang mabuk-mabukan? Gak ada lah gitu. Ya bagus bakar-bakaran lah gitu. Udah di jalan terus nih. Gak tahu dia nongkrong kemana gitu. Besok paginya kita lagi main PS di sidang bang. Sama dia. Itu bulu ayam gua kan? Ya semalam lu bakar berarti ayam gua. Oh itu ayam peliharaannya dia. Ayam peliharaannya bukan Pak anaknya, RT. tapi anaknya udah ngerestuin. Tapi anaknya udah ngerestuin orang anak yang nunjuk. Tapi itu kesayangan dia. Tapi ayamnya dia. Pasti udah punya nama itu. Ya, gue Yakin gak tahu gua. lah gitu. Dia sih pas marah gak nyebut. Lu yang bakar si jago gak ada gitu sih. Dia cuman lu yang bakar ayam gue gitu. Cuman satu ayam gitu. Terus dia marah gitu. Ya itu kan story di balik makanan gitu. Itu kan story blow on itu namanya. Emang bukan cerita-cerita kayak begitu. Iya bukan kan cerita kan tadi kan gue cerita karena bapaknya meninggal makanya dia nyediain Oh kalau ini hidup. Iya. Bapaknya Ya iya sih, Iya. cuma kan itu cerita. Kalau ini mungkin happy cerita ending kali ya. dodol aja. Happy ending gitu. Cerita kocak itu. Tapi ada ya kayak gitu-gitu ya. Maksudnya ketika lo makan sesuatu, makanan itu menyatuin kita ya, mau nggak mau ya. Iya. Emang nyatuin gitu. Nah. Lo berkumpul makan. Iya. Lo senang sama orang lo traktir. Betul. Kita tuh disatuin sama makanan ya. Apapun tuh makanya makanan tuh kan. Ya apalagi budayanya orang Indonesia suka nongkrong kan. Iya. Selalu ada cemilan, selalu ada makanan. Jadi Kalau ada cemilan pasti ada. sambal Indofood, sambal Iya. Bangkok Indofood ini dong. Kaget gitu. ya? Kaget banget langsung tiba-tiba begitu. Terus. Ya, bahkan Hibzi sama Rispo itu mereka kan dulu sama-sama di Jogja. Nah mereka tuh sampai punya sebutan ini bang, makanan pengingat memori. Oh iya. Iya. Gimana? Jadi misalnya mereka tiba-tiba lagi di mana terus kita makan soto yuk. Nih Gen, makanan pengingat memori. Jadi dulu mereka suka makan soto. Dulu tuh mereka tuh sampai ada Rabu Nyoto gitu-gitu. Si Rispo sama Hibzi. Selalu ada. Makanan apa yang kalau lo makan itu kayak masa lalu lo tuh muncul lagi di kepala lo? Tempe orek. Tempe orek ya? Tempe orek. Kenapa tempe orek? Tempe orek tuh karena dulu nyokap gue sering masak tempe orek gitu. Dan Oke. selalu pagi tuh paling mudah tuh kayak tempe orek gitu. Kadang kan misalnya ada tempe orek ada telur dadar. Nah tempe orek itu selalu ada sampai sore bertahan. Kalau telur dadar pagi tuh udah habis gitu. Jadi Iya gue juga ada lagi kayak gitu. tempe orek gitu. Nyokap gue pas puasa suka masakin belut. Unagi Jepang gitu. Terlalu timpang. Dari tempe orek ke unagi terlalu timpang Nggak, tapi banget. gue jujur. Iya, cuman Gue bener apa adanya. Gue pikir tuh sama kayak gue juga dulu kalau pagi itu gue makannya nasi telur. Gue pikir kayak begitu-begitu. Kok Ya nggak? enggak. Kalau dulu soalnya zaman puasa, nyokap gue bilang itu proteinnya tinggi belut itu. Oh. Dan nyokap gue kan dulu tinggal di Jepang bareng gue kan. Jadi gue kangen makanan itu, dia masakin itu. Oh. Tapi kalau pagi ada tuh yang bangkitin memori juga. Tahu nggak ini? Susu, roti tawar, dikasih mentega sama selai yang warna-warni. Oke, tahu. Itu sarapan gue dulu tuh. Roti tawar. Kalau itu jajan gue sebenarnya bukan sarapan. Roti tawar pakai gitu-gitu mah. Iya, tapi dulu kan kayak gitu. Iya. Susunya itu kadang suka udah lama sampai jadi ada lapisannya, tau nggak? Lapisannya Lapisan di atas susu, lapisan lemak. nggak pernah nyampe lama gue kalau makan. Tahu kan tuh, Fitri tahu. Jadi ini susu. Iya. Lo tinggalin lama. Nanti di atas susu tuh ada lapisan kan? Kayak selimutnya gitu. Oh iya. Terus lo minum, terus ada lapisannya masuk mulut gitu. Terus lo kunyah-kunyah gini. Lo pernah minum susu gak sih? Pernah minum susu tapi kayaknya nggak ada kayak gitu-gitu deh gue. Ada gak Dil? Tuh, pada tahu Kok lu semua. pada ada sih? Gue nggak ada deh. Susunya apa sih? Susu murni apa susu gimana sih? Susu biasa, susu Kental, biasa. susu kental biasa SKM. Bukan susu kental. Susu bubuk kali ya. Oh susu bubuk. Iya, ada kan? Nah, oh gue susu kental. di onsen itu, yang onsen Balik kita lagi onsen. mandi bareng itu, gue bilang ke mereka berdua, paling enak nih abis kita mandi kayak gini nih. Nadanya salah ya kayaknya. Kayaknya gak usah bisik-bisik gitu lah. Kan Nadanya sana salah. kayak ngomong. Iya. Kayaknya nih. Iya, nadanya salah, mandi nadanya gini. salah. Kayaknya Kayaknya enak. habis mandi gini. Paling enak kalau habis mandi kayak gini itu minum susu. Oke. Gua bilang, yuk kita minum susu bareng. Gue bilang gitu ke mereka. Susu yang gue suka setelah mandi.
Arahnya emang udah Bukan. Enggak lo ketawa duluan. Iya enggak. Iya enggak. Lo ketawa duluan. Ya karena gue enggak tahu susu yang Ya dimaksud kenapa lo gitu. ketawa? Kan habis mandi Minum susu. ngajakin Emang enak, nyusu iya. gitu. Iya kita nyusu kan. Salah secara rundown kalau gua. Nyusu dulu baru mandi kalau gua. Mandi dulu baru nyusu. Iya, gitu. Mandi dulu baru nyusu. Oke. Jadi abis mandi itu, nih gue kasih tahu Iya rangkaiannya. iya. Kita mandi, kita mandi bareng, rendeman. Abis rendeman kita bilas. Heeh. Nah bilas itu, kalau ketawa sih. Nah gue sebelahan sama dia pas bilas. Iya. Karena itu udah satu baris rut gitu kan. Kayak shower kolam renang gitu kali. Enggak, duduk pak. Jadi dikasih tempat duduk buat dia. Gue tuh jongkok. Iya tahu. Mandinya jongkok gini, Pakai shower. Enggak, showernya kita pegang kita gini, serut mandi gitu. Oh. Nah, abis itu ada baskom Buat buat nyiram lagi. aneh banget sih. Ribet banget kayaknya mandi. Sumpah kayaknya gue mandi kayak ribet Tapi banget. emang dah. Lu udah ada air, udah ada nih, set gitu. Terus ada baskom, di mana baskom itu dipakai buat guyur lagi. Ya mungkin gue salah kali. Tadi buat kaki kali, buat Ya, berendemin kaki. mungkin. Cuma kan udah berendam juga. Ada yang lebih gede. Mungkin. Nggak tahu pokoknya ada baskom kan ya? Ada Ada baskom. baskom. Nah baskom dia nggak ada, gue nggak tahu kenapa tuh. Baskom tapi di semua tempat mandinya itu dibuat bilas itu ada baskom depannya. Jadi kita jongkok ngambil si showernya kita mandi gini. Terus ada baskom, kadang gue isi air, habis itu gue siram ke diri gue. Nah tapi kita sabunan. Tapi itu deket banget. Jadi belakang gue tuh dia mandi, airnya nyiprat-nyiprat gue. Ya kan? Gue lagi mandi. Gitu. Belakang tuh gini kan. Gitu. Aneh banget sih. Aneh banget sumpah. Udah kayak gitu mah udah. Saking deketnya soalnya. Iya Saking deketnya, orang lagi mandi, kita kena. Gitu. Iya. Nah, gue baru tahu ternyata pas abis mandi sama dia kecipratan juga. Kecipratan air gue ya? Sama lu. Sama gua. Oke. Kecipratan sama air lu. Iya, gitu. karena sebelah kan. Iya. Gitu. Soalnya dia kan nyiprat gue. Berarti normal gak sih maksudnya ciprat-cipratan itu? Nggak gini loh. Logika gue ya. Gue Gue belakang gue mandi, nyiprat. Iya. Gue kan menjaga sosial norma kan. Iya. Jadi gue nggak mau mandi ke sana, nanti nyiprat dia dong. Jadi lu kasihan. ngambil ke samping. Jadi gue ke samping tapi nyiprat Ternyata ada juga orangnya. nyiprat dia. Sorry gak ada bilik berarti ya? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Tapi kan lu nggak mau ngelihat gitu kan? Lu nggak mau ngelihat, ya Iya. nggak apa-apa. Ada yang ngobrol gak? Kita ngobrol. Tapi ada pada depan apa? Oh, cuman dari samping itu loh. Gimana gitu doang kan? Apa kita ngobrolin apa ya? Itu. Baskom gua mana? Baskom gua. Oh ya kok nggak ada ya? Gini. Lu protes gak gitu? Berdiri langsung. Woi, saya gak ada baskom nih. Gitu. Tapi kita emang suka ngomongin orang. Jadi ada satu mandi di luar. Jadi kan ini area mandi itu 5 kolam. Di luar tuh ada satu baskom gede dari kayu. Kita bisa masuk ke dalam baskomnya sendirian. Gitu. Buat? Rendeman. Oke. Rendeman. Nah udah kita ngobrol tuh di luar tuh. Gue satu baskom, Gilang satu baskom. Baskomnya cuma 2. Nah dia jadi nungguin. Dia senderan aja nungguin kita. Aduh, kan nungguin. Aduh aneh banget gue bayangin Emang ngapain kejadian. lagi kalau nggak nungguin? Nah baru kita ngomongin orang tuh ada Yakuza ya. Tatonya banyak banget. Ya, tapi itu budaya Jepang kan bang, onsen itu sebenarnya bukan budaya Thailand kan? Budaya Jepang. Iya, Jepang. Isinya kayak banyak orang Jepang juga deh kalau gue Iya kan, lihat. Yakuza kan kalau di Nah, tapi film-film kan di gitu. sana katanya Yakuza nggak boleh masuk karena tatoan. Di Jepangnya. Di Jepangnya. Oh, iya. Makanya pas si Pras Teguh mau ikut, Pras kan tatoan. Banyak yang komen tuh, kayaknya Pras nggak bisa masuk deh. Kalau di Thailand Bisa. bisa, di Jepang nggak bisa. Di Jepang nggak bisa. Oh. Makanya lo ikut dong. Sama Pras deh, kita bertiga deh. Ntar dulu bang, kayaknya gue masih belum nyaman, gue bener deh, gue masih belum tahu sih, bukan belum nyaman ya, tapi gambarannya aja tuh lu cerita aja kayak, kok kayak aneh deh kejadiannya gitu deh. Tapi kayaknya lo abis main film di Bangkok juga kan? Apa di Thailand sih? Bukan main di Bangkok, gue ketemu sama aktor Thailand bang. Hah? Si
Mario Maurer, Ah, Davi Kahorn. Oh iya tahu. Wah Itu itu, kan Pimak kan mereka Iya. kan. Nah kan mereka datang waktu itu ke sini gara-gara waktu itu promo film Kang Maknya itu. Oh. Terus gue ngobrol. Bohong lo. Sumpah bang, Itu gila banget, mereka terkenal banget tahu di sana. gua sama Mario CS bang udah. Enggak percaya gua. Follow-followan gua. Bohong lo. Lu cek following Bohong lo, following follow Mario sama Mario Maurer. Mario Maurer ngobrol kita. Gua komen dibales. Bahkan dia Enggak percaya gue. karena kita ternyata punya bukan kemiripan, satu kesamaan hobi. Sama-sama hobi motor. Oh. Jadi Mario itu, jadi kan waktu awal datang tuh emang dia kita ngeliatnya nih orang kayak ini banget deh gitu kayaknya. Artis. Bukan artis banget, kayaknya orangnya manja banget deh gitu kan. Kenapa lo ngomongin dia? Karena dia putih, bersih, terus kan kayak dia kayaknya orangnya agak jaga-jaga deh gitu. Gak taunya pas ngobrol bang, Pade aja kaget. Dia itu punya motor Harley paling tua. Motor-motor Pade aja nggak punya gitu. Oke, dia koleksi motor Harley. motor Harley, motor-motor mobil-mobil tua, terus ngobrol jadi nyambung di situ. Jadi terus kita akhirnya follow-followan sampai dia ngajak Ngajak apa? ke Thailand buat motoran. Ayo kapan-kapan kita ke Thailand motoran. Ajak onsen bro, sumpah bro. Ajak onsen. Enggak, kalau sama dia kayaknya nggak mungkin bisa sih. Kayaknya udah orang juga udah nggak dikerubungin gitu. Iya. Kayaknya nggak bisa dah. Nggak, lo ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. Oh dia bisa bahasa Inggris. Dia bisa bahasa Inggris. So you like motorcycle gitu? Ya gitu-gitulah. Sebenarnya yang ngomong sih Bang Tora sama Pade sama Oh Vino. berarti lo dengerin. Gue cuman tanyain dong dia punya motor ini gak? Kasih tau dong gue juga punya motor gitu. Katanya lo ngobrol sama dia. Ya ngobrolnya ada tipis-tipis lah kayak pas lagi di belakang gitu. Pas misalnya lagi berdua gitu. In Thailand where can I go to for motorcycle gitu. Paling. Oh beli. Bukan maksudnya buat walking gitu, jalan-jalan gitu bang, touring. Oh di mana lo bisa touring di Thailand? Where touring in Thailand gitu. Kasih tahu di sini. Oh ya, dan dianya juga untungnya orangnya baik gitu. Oke. Jadi dia tidak mempermasalahkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya apa segala macam. Iya gitu. Diajarin bahasa Thailand nggak sama dia? Nah, justru kita yang ngajarin bahasa Indonesia. Iya jorok-jorok. Iya. Lo ngajarin Mario Maurer ngomong jorok. Yang bener lo Rige. Iya kayak gitu-gitu lah bang. Rige lo biasanya- ngapain ngajarin dia kadang ngomong kita jorok? Kadang kan kita kan suka ada isengnya lah gitu kan. Lo ngajarin Mario Maurer ngomong apa? Ya kayak ngomong apa gitu kayak yang Nanti gue sensor. ya kayak misalnya gitu. Kita ajarin ngomong kayak gitu dia ngomongin, bilang itu jegel gitu gitu. Terus Mario Maurer Iya, ngomong ke orang. Iya, Lo emang. bilang ke dia terus Mario Maurer kayak gitu ke orang. gitu jadi kayak gitu. Wah lo gila lo. Ya kan kadang kan karena penontonnya kan bukan penontonnya, kadang kan kita buat bercandaan orang Indonesia. Tapi gitu. dia tahu gak artinya? Akhirnya dikasih tahu. Akhirnya tahu di dikasih Di tahu. belakang dia Emang tahu. artinya apa gitu, dikasih tahu ada ini. Ada juga kan ada translatornya juga kan. Kasih tahu ini tuh artinya ini gitu. Kalian tuh apa sih promo film atau dia Promo main film sih? waktu itu Oh, yang promo. Kang Mak itu kan karena filmnya dari Thailand, filmnya Bajong itu kan. Nah, pemainnya si Davika sama si Mario tuh diajak untuk bantuin promo lah. Gitu dari pihak Falconnya. Makanya kita ketemu tuh, wah gila gue happy banget sih ketemu sama mereka tuh. Aduh gue kangen banget lagi. Lu juga punya teman orang Thailand kan waktu itu The Guys ya, main sama orang ada Thailand. ya kita sama Pukai namanya. Iya. Main The Nah itu Guys. temennya juga tuh ternyata tuh kenal tuh mereka tuh. Oh kenal sama Pukai. Iya si Jegel kan yang cerita kan. Gue juga gua main kenal sama sama Pukai. ini. Oh iya gini cerita dia. Kita juga satu frame sama Byfern. Yang by friend kayaknya deh yang Iya diceritain deh yang by Aduh friend. baik banget lagi. Teman lu orang Thailand bang? Teman orangnya maksudnya? Maksudnya orang-orang Thailand yang lu kenal deket gitu? Nggak deket. Maksudnya gue emang tahu dia karena kita kerja bareng. Oh. Si Pukai, Byfern, ya nggak deket aja gitu. Iya, Cuma iya. pernah kerja bareng. Lo kan deket tapi sama Mario. Kalau gue Mario Maurer. deket banget bang, CS banget gue. Kelihatan Bener dah. sih muka lo nggak enak bener Gue tuh. kemarin lu ucapin selamat tahun baru gitu. Bohong lo. Bukan Mario itu tapi ada teman gue Mario. Oh, Iya. Mario Lawalata. Iya Mario, bukan Mario Sahroni namanya. temen SMA beneran ada Mario gitu. Kalau Mario Lawalata gue juga nggak kenal, takutnya orangnya nonton. Gue nggak ngucapin takutnya gitu lagi beneran di confirm. Tapi lo pernah ke Bangkok kan? Pernah sekali tapi cuma 2 hari, cuma acara doang, nggak ngapa-ngapain. Aduh Bangkok tuh. Tapi ini Gue bener ya. pengen banget sih ke Bangkok lagi. Menurut gue sambal Indofood ini, yang sambal Bangkok ini, itu memang
emang Thailand sih menurut gue. Ini Berasa ya? kok. Iya. Karena ada asemnya itu. Jadi Betul. cita rasanya itu ada asem, ada pedesnya juga. Pedesnya juga gak terlalu pedes. Manis. Nah ini tuh makanya gue ngerasain ada mangganya nih. Kayak ada jus mangganya bener nih. Emang iya? Asemnya Ada mungkin jus dari situ. mangganya? Iya. Oh. Iya kan ada jus mangganya kan? Oh iya ada mangganya nih. Karena kan Bener. Thailand tuh suka mangga-mangga kan, sticky mango rice. Idi. Iya. Aduh lo harus lagi ke Thailand. Thailand. Seru-seru banget. Lo pertama kali ke Thailand kan? Gimana menurut lo Thailand? Vibe-nya seru aja gitu. Vibe-nya seru. Meskipun ada tragedi juga ya di sana ya. Lagi di apaan? Asisten gua si Nurul. Kenapa Nurul? Kita main padel Di Thailand? di Thailand. Oke. Fadil biasa nyari masalah. Bola udah nggak bisa kepukul, Fadil bilang, kejar Nurul, kejar Nurul. Si Nurul ngejar. Jatuhlah dia. Oke. Jatuhnya ke depan. Tapi pas jatuh ke depan, ini true story ya. Iya. Pas jatuh ke depan, kena net. Jadi kena net, jadi mukanya ke net. Net talinya itu. Net itu, net buat Oke. padel. Jatuh ke depan, giginya nyangkut di net. Terus jatuh, patah giginya. Itu insiden pertama, gigi nyangkut di net. Kayaknya yang bikin padel juga gak kepikiran deh. Suatu hari ada kayaknya orang. gak akan ada deh tragedi orang nyangkut di net gitu. Iya. Giginya lagi. Posisi udah pendek ya kan. Netnya udah pendek. Iya. Kalau badminton atau volley masih ada kemungkinan. Lari kelewatan nyangkut masih Bener. oke. Kalau padel kan udah segini doang. Kok bisa? Nyangkut di net, nyangkut gini. Coba si Tio lagi, gue ngeliat banget bang mukanya, dia bilang gitu. Sorry, terus Terus pas nyangkut, patah giginya. patah bukan lompong. Patah, bener-bener patah kebelah dua. Nyangkut di net, gigi nyangkut di net, kebelah dua. Wah, gue tuh antara percaya nggak percaya gue. Karena bang, giginya copot. Gue di pinggir, gue lagi nggak main. Gue lagi begini, gue lagi main HP. Bang, giginya copot. Gitu, Kayak kenapa? bercanda ya? Kayak bercanda. Iya. Dia copot kenapa gitu? Nyangkut bang, nyangkut di mana? Nyangkut di net. Terus dan dulu lagi begini di net kan. Masih gitu? Enggak, udah nggak nyangkut, tapi Oh. di depan net dia lagi begini. lagi turun kan, karena orang pada ngelilingin. Terus gue ngeliat, anjir lu ngapain lu? Gak tahu bang. Dia bilang gitu. Terus ada darahnya karena bibirnya kena. Udah kumur. Iya lagi giginya patah. Cari giginya. Ketemu Buat- giginya. Buat Buat apa ya? Buat apa kita cari giginya ya? ya buat pegangan aja kali buat oleh-oleh Buat jimat, kali. buat Iya, jimat. buat jimat. Ya udah Ya akhirnya ampun. kita bawa ke klinik gigi. Heeh. Gue minta anak-anak ngurus, ada HRD kita kan ikut. Gue suruh HRD gue ngurus, udah urus deh sampai beres giginya balik lagi. Pokoknya giginya balik lagi deh. Oh, gitu. akhirnya utuh lagi. Utuh lagi di tambel. Oh, pakai gigi yang bekas atau Enggak, mereka punya banyak gigi cadangan kan. Ya, oke, gua dari nggak tahu. lapangan-lapangan yang lain. ini kita tes ya. Ini ukurannya pas tapi warnanya beda. Bentar ya. Bentar. Tapi ini agak panjang, enggak apa-apa. Kita jadi agak nyadar. Aduh Nurul. Astaga. Nurul, kasihan banget Nurul. Ya tapi itu jadi cerita lah, jadi cerita-cerita. Jadi cerita. Gue pengen sih bener ke Bangkok tuh. Tapi gue gak tahu ya, panas kan Bangkok bang? Panas banget sih. Gerah kan? Gerah tapi gimana ya? Aduh nikmat sih deh di sana karena banyak mall juga kan. Iya, mall Jadi kapan ya. aja lo tinggal masuk mall, bisa ngadem. Oh. Makanannya enak. Ya gue sih happy banget sih di sana. Ya, Karena gua- yang terutama sambal Indofood yang sambal Bangkok ini tuh jadi ngingetin lagi, jadi pengen kesana lagi. Karena nih pedesnya chill, segernya real. Asik. Setuju gue. Pedesnya chill, segernya real. Emang Iya, bener. pedesnya chill, Segernya real. Makanya kita juga harus ke Thailand sih. Gue harus ke Thailand sih buat menemukan cita rasa yang real juga lagi gitu. Oh, dan chill di sana. Chill di sono. Karena pedesnya chill. Chill. Segernya Lu jangan ragu. Kalau lu ragu, gue juga ragu. Lu jangan ragu dong, kan dong. Lu yang gitu. Aduh bahasa Thailand. Ini bukan Hifzi, ini salah Iya. GJLS ini. Lo bisa gak bahasa Thailand? Gak bisa gue bahasa Thailand cuman ngerti sawadikap kapun kap doang. Sawadikap, kapun Kapun kap, kap. kungkung. Kungkung apaan?
Udang. Kungkung udang. Iya. Oke, apalagi? Belajar kalimat nggak? Ciper. Belajar kalimat nggak? Ciper. Ciper apa? Buat di platinum. Ciper. Apa? Buat itu berapa? Ciper. Nego. Iya. Ciper. Oh, kemahalan. Iya. Oh. Itu buat di platinum tuh, mereka 6 kali ke platinum tuh. 6 kali kan? Makan daging ya? Enggak, itu ini tempat baju. Oh. Ya platinum yang gue tahu di Indo ada tempat makan daging. Oh, gitu. Iya kan, ada kan? Iya Oh, di ada ya? mall. Kalau platinum tuh kesenangan cewek-cewek. Oh, belanja. Belanja si Fitri di sana belanja tiap ke platinum, beli pernak-pernik tahu-tahu 600.000. Oh iya tuh gue juga Masukin. beli oleh-oleh tuh emang bahaya tuh kadang tuh. Hah? Ya kayak gue kemarin di New Zealand juga kayak gitu tuh belanja. Set pas nyampe di kasir. Wah 7 juta. Gila. Belanja coklat. Bilang gue pikir 10 juta. Gue bilang 7 juta doang. Lu pikir 10 juta kata 7 juta? Iya katanya 7 Gila, juta. Akhirnya gue balikin. Rigen. Sampai jadi 5 juta doang. Kayaknya ini coklatnya bisa dibungkus. Dipisahin dan ntar jadi satu-satu aja deh. Tapi lo belanja di sana orang nggak curiga sama lo dong. Lo pasti dinilai mampu bayar juga kan? Enggak, iya kan? sih Iya gak ada yang kan? underestimate gitu. Emang kenapa? Enggak dong. Ya lo nggak kayak mau naik pesawat terus tiba-tiba disamperin petugas dikira admin judol kan? Enggak lah, Enggak kan? emang ada yang kayak gitu? Ada Kayaknya lah. gak mungkin deh. Masa lagi mau terbang pesawat jam 5 ke Bangkok, lagi duduk gini, ada yang nyamperin. Kucuk. Boleh lihat pasportnya. Kita mau menghentikan admin judol dikirim ke ke Thailand. Ke Thailand. Gitu. Siapa? Ya masa kan emang ada yang kayak gitu ya? Harus kayak gimana orangnya ya? Siapa? Lu Fit. Ada 2 Iya. orang di kantor kita. Begitu mau naik pesawat disamperin petugas. Astaga. Dikira admin judol. Ya Allah sedih bener. Kok Kayak bisa berarti ya? kan mukanya kan admin judul yang dari Indonesia. Sorry. Admin judul yang dari Indonesia mukanya pasrah bang. Maksudnya kan orang-orang yang tidak menemukan jalan keluar hidup. Ya udah deh gue admin aja deh. Berarti lu ada di posisi Kok itu. bisa Fit. ya? Kok Iya. bisa dia dinilai kayak gitu Iya, ya? maksudnya Gue kaget banget gue. iya. Itu kan gue belum terbang ya? Gue belum terbang ya? Gue di mana ya waktu itu? Oh iya, gue masih di Jakarta. Terus tiba-tiba HR gue, si Nurul bilang, Bang, si Fitri sama Pedro dikira admin judul. Hampir Berarti lu diambil udah paspornya. lagi bengong gitu kayak. "Duh, Nangis dia, sedih dia. jangan nangis. Makin gak dipercaya lu kalau mau liburan kalau kayak begitu. Harusnya pede. Enggak lah gue mau liburan. Gila kali lu gitu. Kalau lu nangis. Ada mimpi yang gue kubur ya. Kata petugasnya gitu. Kalau lu nangis harusnya lu santai. Tapi Iya. pedasnya chill, segarnya real ya. Satu hal yang mengubah gue juga, ada kebiasaan baru yang gue dapetin dari Bangkok. Apa bang? Jadi gue mau sekarang setiap kali gue traveling, gue beli postcard, terus gue kirim ke diri gue sendiri. Biar kayak apa? Biar gue dapat surat dari luar negeri gitu. Gue dapat surat dari luar negeri loh. Nggak gini, soalnya kan gue bingung ya, gue mau belanja apa. Gue anaknya kan jarang belanja juga. Iya. Gue nggak tahu mau beli oleh-oleh apa. Ngerti Iya, gak sih? iya, Gue iya, nggak iya. tahu mau beli apa. Karena gue pikir semua yang gue beli di Bangkok Kayaknya ada di Indonesia. Jakarta. Iya. Yang gue beli di Singapura ada juga di Jakarta kan. Habisnya gue ke Singapura. Gimana kalau sesuatu yang otentik aja? Jadi gue beli postcard, gue beli perangko Thailand. Sananya. Dicap di kantor pos kan, Lu dikirim. ngirim. Berarti di Thailand lu ke kantor posnya. Iya. Lu ngirim surat. Iya. Ada isinya nggak? Buat diri gue sendiri. Ada isinya? Postcard, Suratnya? postcard. Oh, postcard aja gitu. Kartu pos. Pakai 2 perangko segala macam. Nah itu kebiasaan baru gue. Pokoknya gue sekarang kalau mau travel, gue mau ngirimin postcard ke diri gue sendiri. Dan lu iniin bang, maksudnya lu bukuin atau apa lu jadi. Baru 2 negara kan, baru Thailand sama Singapura. Oh. Dan dua-duanya belum nyampe. Tapi itu belum nyampe. udah berapa lama sih lu? Udah semingguan? Udah Semingguan lah ya. Semingguan 10 Bang? hari lah ya. Katanya 2 minggu nyampenya. Oh. 2 minggu. Cuma nanti gue mau bikin kayak gitu. Oke, kita ada pertanyaan-pertanyaan dari member juga. Mari kita tanyain ke Rigen. Itu pengen gue jalanin gak jadi-jadi tuh yang lu Iya, kasih kenapa? Discord segala macem members.
Nih gue mau nanya lo dari situ. Dari Luxi. Bang Rigen mirip banget sama bapakku. Jawabnya gimana? Kayaknya itu bukan pertanyaan. Terus gue harus gimana responnya? Oh iya. Kamu Garfi kali nak gitu. Gak, Nama anak lo, gue anak iya. lo. Gue gak tahu makanya itu. Oke, Dead Ghost. Pertanyaan untuk Bang Rigen. Gimana rasanya punya 3 anak? Ada perbedaan gak di setiap kelahiran anaknya? Iya pasti punya ceritanya Bro, anak lo masing-masing. 3? 3 bang. Anjir serius? Serius? Gue tahu anak lo 3? 3 anak gue udah. Siapa aja? Yang pertama Garfi. Yang kedua Esili. Yang ketiga Navarin. Wow. Gimana Udah 3. rasanya punya 3 anak? Rame. Rame banget? Rame di Beda rumah. umurnya berapa? Beda umurnya 2,5. Kurang lebih 2,5 lah. Yang pertama yang kedua 2,5 tahun. Yang kedua ketiga 2,5 tahun. Itu liburan pusing dong ya? Belum liburan makanya sampai saat ini. Karena banyak kan? Karena iya setiap mau liburan kan kita nunggu anak tuh ya minimal udah bisa jalan, udah bisa tahu jangan jauh-jauh dari orang Oke. tuanya ketika keluar. Nah kita kan nunggu momen itu kan. Nah cuman dari kemarin tuh ntar lu deh berarti nih si Garfi tunggu ngerti dulu gitu. Terus pas mau udah jalan Esili hamil lahir gitu terus Nafa lahir. Jadi belum ada waktu yang sempat makanya sekarang udah cukup membengkak kalau misalkan biaya liburan kayak gitu-gitu. Paling kecil umur berapa? Sekarang 9 bulan. Oh ya masih Iya, 9 ini bulan. banget ya. Iya iya. Masih muda banget ya. Masih kecil Mau banget. nambah lagi? Ya nggak tahu lah bang, insya Allah karena gue yang ketiga aja bang, kejebolan bang. Bukan Oh. kejebolan, itu udah IUD, udah steril. Oh, udah KB? Udah KB, udah tutup. Kok bisa? Ya itu nggak tahu makanya Aneh gue juga juga ya? dokter Boyke aja gue tanyain itu kan. Tapi memang ada 3% kemungkinan karena 97% tingkat keberhasilannya. Jadi lu tuh masuk ke 3%. Gue langsung merasa I'm special. Istimewa, iya. Gue langsung merasa I'm special. Ini ada rezeki dari Tuhan. Super soldier. Iya, gue langsung merasa wow gitu. Oke, dari pisang strawberry, Bang Rigen barusan makan apa katanya? Makan ini lumpia sama tahu goreng pakai sambal Bangkok Indofood. Asik. Wah, itu pasti pedesnya. Chill, segernya real. Oh, iya, masih hafal. Bagus, masih hafal. Nanyanya jangan kayak ngejudge itu. Gitu dong, biasa aja dong, santai. Masih hafal. Serena, 3 wishlist Rigen di tahun 2026. Lo ada wishlist nggak? Gue 2025 tuh nggak kejadian tuh tapi akhirnya series sih, direct series gitu. Oh, lo mau jadi director? Ya gue pengen sesuatu yang gue imajinasiin tuh bisa dilihat sama orang banyak karena stand up-nya gue kan sebenarnya kalau stand up tuh gue seneng banget main theater of mind kan, jadi bayangin sesuatu gitu. Nah gue pengen tuh orang tuh punya bayangan yang sama gue akhirnya gitu. Berarti lo mau jadi director Pengen, di tahun ini? pengennya. Oh, Gitu. layar lebar? Layar lebar kalau bisa. Udah ada cerita? Ya udah ada lah sebagian beberapa gitu. Oh iya. Udah, tapi masih kayak logline sama sinopsis doang, belum skrip, belum jadi skrip gitu. Karena banyak teman-teman kita jadi saudara ya. Iya gitu. Oh. Nah gue ngeliat karena wah ini udah dibukain pintunya nih harusnya bisa sih gitu. Karena emang itu sih gue pengen banget punya cerita yang bisa dilihat sama orang dan orang seneng gitu kayaknya. Oke. Terus terakhir nih dari Danu, pernah beneran ribut sama pasangan gara-gara selalu dibecandain selingkuh nggak Bang? Itu bercanda gak sih? Bercanda, Oh, bercanda. Ya, iya, gue gak bercanda tahu, gue lah, nanya bercanda lah. doang. Gue nanya Tapi itu doang. awal-awal gue nongol di industri tuh kan mainannya kayak gitu tuh bang. Dibecandain. Dulu tuh dibecandain. Nah dulu tuh kan ada podcast gue sama Dinar Candy. Tahu. Dulu tuh sama Dinar Candy. Nah tuh suka dibecandain tuh. Awalnya si Indah tuh sempat bete. Oh istri lu? Istri gue. Bete sama Dinar Candy? Bukan sama Dinar Candy tapi sama penonton. Karena penonton tuh ngeledekin segala macam. Terus si Indah tuh ngerasa kayak kok aku sebagai istri kok malah jadi begini ya gini-gini ya gitu. Kok malahan kayak gak punya apa-apa, gak punya daya gitu. Terus gimana ya? Terus gue juga bingung bang waktu itu bang. Terus ya tapi kan aku kerja gitu. Ya aku sih gak masalah sama Dinarnya gitu. Itu siapa yang dimasalah? Ya aku bingung cara ya jangan tanya aku ya gitu. Jadinya ributnya soal Sempat itu. ribut? Ya sempat ributnya gitu. Ribut-ribut debat gitulah gitu. Akhirnya berdamainya dengan? Ya berdamainya akhirnya dia bilang ya udah deh nanti aku coba ini sendiri deh gitu, coba mempelajari cara jalan keluarnya gimana, nanggepinnya. cara nanggepinnya gimana, karena emang gue pun juga nggak tahu caranya, gue cuma ngasih tahu ya gimana ya kan kamu tahu sebenarnya aku nggak ada apa-apa kan gitu. Iya. Soalnya kalau lo lagi dimainin kayak gitu terus lo bilang ke produksi kayak jangan mainin gua gitu lagi ya. Gitu. Itu aneh Itu maksudnya. aneh juga iya, ya? aneh juga gitu. Sedangkan dari awal kan udah di kayak gituinnya kan. Dan sebenarnya di konten pun gue juga nolak kan. Gue bukan gue yang Terima. ngedeketin, iya, tapi kan gue kayak Dibecandain. dibecandain gitu-gitu. Sekarang udah gak ada masalah tuh? Sekarang sih udah enggak. Sekarang ya kayak kemarin yang terakhir yang sama Davina juga Ya dia udah. juga ya udah gitu. Oh iya. Nggak apa-apa. Malah kan dia support, dia juga ngonten juga kan.
dikontenin juga sama dia gitu. Ya karena semua orang tahu lah itu bercandaan lah Itu ya. bercanda gitu. Nggak tahu dia sadar karena itu bercanda dan atau dia sadar bahwa nggak akan kejadian deh. Tapi itu kan ya buat lo itu bercanda. Iya buat gue mah bercanda. Buat kan. Davina? Nah gue gak tahu sih kalau Davinanya. Gue gak tahu Davinanya. Gue gak tahu Davinanya. Iya. Terakhir gue ketemu main Mobile Legends sama dia. Iya. Gitu. Lo masih jago gak main Mobile Legend? Lo hero lo apa sih, gue waktu itu lo cerita? Banyak gue macam-macam bisa bang. Ada yang fighter lo, fighter. Terizla kalau Terizla iya. fighter yang jago. Emang lu masih main bang? Udah enggak. Gue Fadil aja udah gak pernah main. Gue dulu mainnya sama lu ya Dil ya sering ya. Iya, dulu Iya. zaman-zaman dulu main Mobile Legend. Sama Pandu. Iya. Mau main kartu nih, lagi mau main kartu Pokemon lagi. Kayak Kang Isman. Oh, Isman enggak, dia nyari Pokemon. Oh dia iya main- nyari Pokemon ya? Beda. Main kartu Beda. Pokemon sama nyari Pokemon beda. Oh. Beda. Gue taunya sama-sama Pokemon doang sih. Tapi lo main Mobile Legend masih? Masih. Oke. Main Mobile Legends masih. Oke, Gen, thank you udah main ke sini. Sama-sama, makasih banyak Bang Radit. Ini di awal tahun, mudah-mudahan apa yang lo iniin Iya. semua tercapai ya di tahun Amin, 2026 amin, ini. Makasih juga udah nemenin gua ngemil juga bareng Iya. sama Indofood Sambal Bangkok. Yang mantep tuh bisa dicampur pakai apa aja. Betul. Gue kayaknya tahu deh kenapa dia nyambung karena ada asemnya. Iya. Jadi makanya sama es krim juga nyambung. Iya. Lo bisa taruh tuh di seafood, bisa dieksplor ke macam-macam tuh seafood, es krim, Iya. rujak, Rujak bener. tuh bisa kemana-mana. Thank you Gen. Sama-sama, Good Bang. luck buat semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya.